penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua,
status yang dia secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mundur. Mundur, nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Mundur ya.
Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu, diam. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam.
Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang dia secara umum
dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan 4 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Nggak bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam.
Diam guys, diam guys. Diam dulu guys. Hari ini, ya. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana.
Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian dan ya, oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya.
Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya.
Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk ke meja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan
penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya.
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga
untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya nggak bisa lewat. Pak Febri,
Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui.
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam.
Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, Mundur. ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang berada secara umum
dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Iya, ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini
Ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana.
Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK
Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan
tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masa rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan.
lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai di sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa.
ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi bukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan.
Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan.
Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri.
Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah 320 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan
ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan,
Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin.
Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut
Sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan.
Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk ke meja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam prosesnya ya, oleh kawan-kawan di
Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga antirasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan.
Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi
berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya.
dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa,
Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya.
Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk ke meja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif.
Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya.
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya.
kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Tindak pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya, lakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak.
mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak, diam guys. Diam dulu guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui.
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya.
Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Pak Febri mau ngomong. Ini Pak Febri mau ngomong. Dulu ya. Ya Pak. Pak, mau ngomong dikit Pak. Diam dulu. Diam guys. Diam dulu guys. Pak Febri mau ngomong. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural
selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai di sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya, ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan
masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi.
Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sepan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Dulu ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu, diam. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini saya sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan.
Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang kita ketahui. Nah, itulah. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka
untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong.
Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar,
kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan dan supervisi. KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung, penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung.
Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu, diam. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU.
penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan
penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam, kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah,
tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah
salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak.
Diam dulu, diam. Diam guys, diam guys. Diam dulu guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam.
Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Kau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Ia
Kalau masalah rompi tadi, mohon maaf, karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian
dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan
masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK.
Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan.
Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya fokus. Mundur, nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Bang ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri.
Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka
dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buah yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar,
kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara.
Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Dan jangan dorong, ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu.
Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung.
Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya fokus. Mundur nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Kenapa
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya
untuk menjamin proses kedepannya, dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Nggak bisa lewat.
Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman
karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa, perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam.
Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum
dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan dalam kerangka koordinasi dan supervisi. KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. Ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak.
Diam dulu, diam. Diam guys, diam guys. Diam dulu guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Anak, Rudi mengatakan Rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah.
Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam.
Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Nggak bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya,
ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya,
Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong, ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan
masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi.
Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong, ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah.
Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa 3 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi
koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose,
baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya.
Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya dan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Mundur ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan
untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan kilogram yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Bang ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong.
Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan, status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah
setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu.
Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di
Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Ini
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan
KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Nggak bisa lewat.
Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak, Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui.
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya.
Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam.
Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf
karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang.
Pak, saya perempuan. Mundur nanti nggak bisa keluar. Ini Bapak Mundur dulu. ya. Pulang dulu kasih. Ya, ya Pak. Pak, ngomong dikit Pak. Diam dulu, diam. Diam guys, diam guys. Diam dulu guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui.
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam.
Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang mereka secara umum
dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak, udah. Mundur dulu. Dulu ya.
Pulang dulu kasih. Iya, ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu, diam. Diam. Ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada sangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah.
Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam.
Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK cabang jalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah.
Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya ia mendalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan.
tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan. Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa,
Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya.
Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ulang dulu kasih. Iya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu, diam. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya.
Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk ke meja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan
penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya.
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar ya.
kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung.
nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Ya, Pak. Ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan Syah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya.
Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Dan ya, bahwa alat bukti yang diajukan Masnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui.
Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya.
Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai aturan ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Mau ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal,
Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua
modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 ekor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami. Sehingga dengan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya Nggak bisa lewat. Pak Febri, jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundurin. Iya, mundur, Pak. Mundur. Ini kita udah dijaga, Pak. Ya mundur, pokoknya mundur, Bang. Pak, saya mau Mundur nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Pulang dulu kasih. Iya, Pak. Bang ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya, Udah. hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan
masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan, tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. Nggak pakai rompi ya, ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Antar kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu. Dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selesai jadi tersangka, Febri Adriansyah namun ada yang berbeda. Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan.
Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung, perlu dilakukan berkali-kali ekspos, baru penetapan tersangka dan penahanan. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada penyidik. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti mengatakan pernyataan Febri tersebut sejatinya jadi kewenangan penyidik Kejagung untuk meresponsnya. Menurut Eli, KPK hanya membantu dalam hal penitipan tahanan dan belum berwenang melakukan penanganan perkara. Meski begitu, Eli meyakini bahwa penyidik Kejagung bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Eli menilai tak ada upaya kriminalisasi terhadap Febri sepanjang lembaga anti rasuah tersebut melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejagung. Tapi namanya. Nggak bisa lewat. Pak Febri. Jangan ditutup, kita nggak akan bergerak. Bisa lewat. Pak Febri mau ngomong, Pak. Mundur dikit. Iya, mundur. Ini kita udah dijaga kok. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Pak, saya Mundur, nanti nggak bisa keluar. ini Pak Febri mau ngomong. Mundur dulu. Ya. Ya, Pak. Pak, ngomong dikit, Pak. Diam dulu. Diam, guys. Diam dulu, guys. Hari ini, ya. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan ditekan. Jangan dorong. Ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Padahal, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik lantaran para tersangka yang ditahan umumnya mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Kejaksaan Agung, Rudi Margono menjelaskan tidak dikenakannya rompi tahanan oleh Febri semata karena situasi yang berlangsung cukup larut malam dan dilakukan secara terburu-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi, mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam ya, ujar Rudi Margono kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Jumat 24 Juli 2026. Rudi menegaskan tidak dikenakannya rompi tahanan tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap Febri Adriansyah. Ia memastikan status hukum mantan anak buahnya itu tetap sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga membeberkan secara umum dugaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri.
Menurut dia, dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara selama mengabdikan diri di institusi kejaksaan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Rudi. Usai menjalani pemeriksaan, Febri Adriansyah kemudian dibawa menuju rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 23.20 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan tidak memakai rompi tahanan. Saat turun dari mobil tahanan, Febri sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dengan nada santai, ia bahkan sempat berkelakar mengenai pakaian yang dikenakannya. "Nggak pakai rompi ya?" ujar Febri sambil menunjuk kemeja batik yang dipakainya sebelum berjalan masuk ke dalam rutan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian para jurnalis yang meliput proses penahanan mantan Jampitsus itu. Kelakar singkat Febri juga menjadi momen terakhir yang terekam kamera sebelum dirinya menjalani masa penahanan sebagai tersangka dugaan TPPU. Penahanan Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah bergulir. Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya ditahan seusai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan TPPU pada Jumat 24 Juli. Penahanan Febri dilakukan Kejagung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono dalam keterangan pada Jumat malam di Gedung Kejagung mengungkapkan alasan Febri ditahan di sana. Rudi mengatakan rutan KPK dipilih untuk memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan terhadap Febri Adriansyah. Hal ini berkaitan dengan jasanya yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar. Sementara itu, saat disinggung mengenai Febri yang tak mengenakan rompi tahanan, Rudi mengklaim hal tersebut terjadi lantaran terburu-buru, mengingat waktu yang sudah larut malam. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Menurut Budi, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan. Berdasarkan surat yang diterima dari Kejagung, Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Lebih lanjut, Budi menyebut penahanan Febri merupakan kewenangan dari penyidik Kejagung. Adapun dalam kasus ini, Febri Adriansyah menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Menurut Febri, dirinya ditunjuk mantan Jampitsus tersebut pada Kamis 23 Juli dan langsung mendampingi saat pemeriksaan Jumat kemarin. Febri mengungkapkan saat diperiksa, Febri Adriansyah bersikap kooperatif terhadap penyidik. Gantar, kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini, sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 24 Juli malam. Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Seusai jadi tersangka, Febri Adriansyah kemudian ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jelang tengah malam. Namun ada yang berbeda, Febri tak terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangannya tidak diborgol, seperti tersangka pada umumnya. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Jagung Jakarta Selatan, Febri sempat menyampaikan pada awak media bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kriminalisasi. Febri menyebut dalam pemeriksaannya, ia berdiskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami, sehingga penahanannya ini dianggap belum dapat dilakukan. Menurut Febri, sesuai dengan kebiasaan di Kejagung. Namun lantaran ini merupakan keputusan pimpinan Kejagung, maka ia pun siap menghadapinya. Disinggung soal kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumahnya, Febri minta untuk ditanyakan pada